warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi mengenai bab baru, yaitu tentang sistem regulasi. Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya dan sehat-sehat terus untuk mengikuti pembelajaran biologi kali ini. Sebelumnya kalian tahu nggak? Setiap tubuh manusia itu memiliki sistem pengatur kegiatan tubuh. Misalnya, ketika kita sedang membaca, mata kita akan menangkap rangsang berupa tulisan dan gambar. Kemudian diteruskan ke otak untuk diolah dan muncullah suatu pengertian, sehingga kita paham tentang maksud dari tulisan atau gambar yang telah dibaca tadi. Nah, sistem pengatur ini disebut dengan sistem regulasi yang terdiri dari sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan sistem indera. Oke, mari kita pelajari ya. Nah, yang akan kita pelajari dari sistem regulasi ini yaitu tentang sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan sistem indera. Yang pertama ada sistem saraf. Sistem saraf ini mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penerima dan sebagai penghantar rangsang ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan tanggapan terhadap rangsang tersebut. Nah, ini adalah macam-macam yang akan kita pelajari dari sistem saraf. Yang pertama ada sistem saraf. Nah, sistem saraf seperti yang tadi dijelaskan ya, mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai penerima dan penghantar. Contohnya gini nih, misalkan ada panas yang menyentuh kulit kita. Nah, panas itu otomatis akan diterima oleh kulit dan dihantarkan rangsang tersebut ke seluruh bagian tubuh dan nanti akan memberikan tanggapan terhadap rangsang tersebut, apakah misalkan kulit kita akan menjauhi panas tersebut atau sebaliknya. Nah, di dalam sistem saraf ada beberapa macam bagian yang menyusunnya. Yang pertama ada sel saraf atau neuron. Ini gambarnya ya. Nah, neuron ini berfungsi untuk menghantarkan impuls atau sinyal dari reseptor ke pusat saraf dan meneruskan ke efektor. Nah, neuron ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, kita bahas ya. Yang pertama ada dendrit. Ini dendrit. Dendrit itu merupakan percabangan badan sel saraf yang berfungsi menerima impuls dan yang datang dari ujung akson lain. Selanjutnya membawa impuls tersebut ke dalam badan sel saraf. Jadi dendrit ini nanti akan menerima impuls dari luar, dari sinyal dari luar, dari sel saraf lain sama dendrit itu akan diterima. Kemudian dia akan membawa rangsang tersebut ke dalam badan sel. Nah, ke sini. Apa sih badan sel? Nah, badan sel itu merupakan pengendali seluruh aktivitas neuron yang berfungsi menerima rangsang dari dendrit ke akson. Jadi gini ya, dari dendrit tadi, rangsangan itu diterima, kemudian disalurkan ke badan sel. Nah, setelah dari badan sel kemana? Ke akson. Ini akson ya, ini akson. Apa itu akson? Nah, akson itu bagian neuron yang ukurannya panjang dan memiliki cabang yang tunggal. Berfungsi menghantarkan atau meneruskan impuls saraf dari badan sel, dari sini ya, dari badan sel ke neuron yang lain. Jadi nanti ini tuh neuron dan neuron yang lain itu saling berhubungan ya, saling bersambung. Nah, terus ada juga selubung mielin. Apa itu selubung mielin? Ini selubung mielin ya. Nah, selubung mielin ini merupakan pelindung akson yang berisi lemak berwarna putih kekuningan dan bersegmen. Nah, selubung mielin ini disusun oleh sel Schwann. Nah, bagian akson yang tidak ditutupi oleh mielin disebut nodus Reinfer. Ini ya, nih, nodus Reinfer ini yang tidak terselubungi. Kalau ini yang terselubungi ya. Sel saraf atau neuron berdasarkan arah impulsnya dibedakan menjadi 3 bagian. Ada neuron sensorik, ada konektor, dan ada motorik. Nah, neuron sensorik merupakan penghantar impuls dari reseptor. Reseptor itu merupakan sel saraf yang menerima rangsang ya. Nah, dari sel saraf yang menerima rangsang tadi atau disebut dengan reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua ada neuron konektor yang berfungsi menghasilkan impuls dari neuron sensori ke neuron motorik. Dan yang ketiga ada neuron motorik yang berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat, apa tadi? Ya, otak atau sumsum tulang belakang ke efektor. Ke efektor itu ke otot atau
kelenjar. Nah, sedangkan berdasarkan juluran sitoplasmanya, neuron itu sama dibagi menjadi 3. Ada yang neuron unipolar, dia memiliki satu juluran, ini ya, satu juluran. Kalau yang kedua neuron bipolar, bi itu artinya 2, bipolar berarti memiliki 2 juluran, ini sini ya. Dan yang ketiga ada neuron multipolar, neuron yang memiliki satu akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Nih, ini nih, dendritnya banyak ya, banyak dendritnya. Selanjutnya, prinsip penghantaran impuls dibagi menjadi 2 macam. Ada melalui neuron dan ada yang melalui sinapsis. Nah, yang melalui neuron, penghantaran impuls itu dilakukan dengan cara terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik dari bagian luar dan bagian dalam, sehingga berbeda ya muatannya. Nah, ketika menerima rangsang berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf itu bermuatannya negatif, yang luar. Nah, yang dalam itu bermuatan positif. Nah, keadaan ini disebut dengan depolarisasi. Selanjutnya akan terjadi aliran listrik dari daerah negatif ke positif, berarti dari luar ke dalam ya. Nah, impuls itu kemudian akan diteruskan ke neuron dan akhirnya menuju sumsum tulang belakang dan otak. Nah, impuls itu akan diolah oleh otak dan sumsum tulang belakang dan pada akhirnya akan terbentuk respon dan diteruskan ke neuron motorik sehingga terbentuk tindakan. Seperti tadi ya, apakah kalau misalkan kita kena panas akan menjauhi panas atau misalkan tetap diam saja. Nah, kemudian yang kedua ada penghantaran impuls melalui sinapsis. Nah, kalau melalui sinapsis itu, penghantaran impuls ini dengan cara melibatkan membran prasinapsis, di mana jika impuls telah sampai di membran prasinapsis, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Zat ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Nah, neurotransmitter tadi akan menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis. Selanjutnya akan berikatan dengan protein khusus di membran pasca sinapsis. Nah, ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya yang saling berhubungan. Selanjutnya, mekanisme terjadinya gerak biasa dan gerak refleks. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau gerak biasa biasanya diawali dengan adanya rangsangan dari reseptor menuju saraf sensorik. Selanjutnya ke otak dan kemudian diolah oleh otak. Hasil olahan tersebut berupa tanggapan yang dibawa oleh saraf motorik menuju efektor. Nah, ini ya petanya kayak gini. Jadi dari rangsangan, dari luar misalkan ada panas, kemudian masuk ke reseptor, misalkan ke kulit kita, dia dibawa oleh saraf sensorik dan kemudian diolah oleh otak. Nah, hasilnya dari otak itu nanti akan dibawa oleh saraf motorik dan terjadilah efektor atau tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, kalau gerak refleks merupakan respon sel saraf motorik, sensorik, interneuron, efektor, dan organ-organ secara cepat dalam waktu yang bersamaan. Bedanya itu ya, kalau refleks itu cepat. Contohnya nih, menarik kaki saat dengan segera setelah menginjak puntung rokok yang menyala. Nah, untuk petanya, dari rangsangan itu menuju reseptor, kemudian dibawa oleh saraf sensorik dan masuk ke sumsum tulang belakang. Ini ya bedanya. Nah, setelah dari sumsum tulang belakang dibawa oleh motorik dan hasilnya nanti akan dilakukan oleh efektor. Apa tindakan yang akan dilakukan? Misalkan tadi ya langsung menarik kaki gitu ketika menginjak puntung rokok yang sedang menyala. Selanjutnya ada sistem saraf pusat. Mungkin dari tadi Ibu sudah bilang ya beberapa kali tentang apa itu saraf pusat. Nah, saraf pusat pada manusia itu terdiri dari 2 macam, ada otak dan sumsum tulang belakang. Nah, mungkin kalian udah sering dengar apa itu otak. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagian-bagiannya nih. Nah, otak itu terdiri dari 3 bagian, ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Nah, otak depan terdiri atas 2 bagian, yaitu talamus dan hipotalamus. Kalau talamus itu fungsinya untuk menerima semua rangsang dari reseptor ya, kecuali bau. Sedangkan hipotalamus berfungsi sebagai pengatur suhu, tekanan darah, rasa lapar, dan lain sebagainya. Nah, otak depan juga terbentuk atau membentuk cerebrum atau otak besar dan dibagi menjadi otak kanan dan otak kiri ya di sini tuh. Nah, biasanya
biasanya kan untuk menguji suatu keterampilan yang kita miliki, biasanya ada uji ya, uji ke otak kanan atau otak kiri. Nah, ini letaknya ada di otak depan ya, atau otak besar. Yang kedua, ada otak tengah, terletak di permukaan bawah otak besar nih, di sini ya, di agak bawah ya ininya letaknya, dan fungsinya itu sebagai pengatur gerak bola mata. Selain itu juga untuk mengatur gerakan tubuh, kedudukan tubuh, dan keseimbangan. Biasanya kalau yang terjadi gangguan pada otak tengah, dia akan mengalami gangguan keseimbangan tubuh. Nah, untuk yang ketiga yaitu otak belakang. Nah, otak belakang atau otak kecil ini terbagi menjadi otak kecil atau cerebellum, Fons Farolli, dan medula oblongata. Ketiganya berfungsi untuk mengontrol aliran impuls saraf antara otak dan bagian tubuh lainnya. Itu ya bagian-bagian otak. Sistem saraf pusat yang kedua yaitu sumsum tulang belakang. Tadi yang pertama otak kan ya. Nah, kalau yang ini sumsum tulang belakang ini, nah bentuknya seperti ini. Adanya di belakang punggung kita ya, dari leher atas bisa dipegang sampai ke bawah bagian punggung ya. Nah, terletak di dalam rongga ruas-ruas tulang belakang, memanjang dimulai dari ruas tulang leher ya sampai dengan tulang pinggang pertama dan kedua. Jadi bisa dipegang sama kalian. Nah, penampang melintang sumsum tulang belakang terbentuk kupu-kupu nih, kayak kupu-kupu gini ya. Bagian luar atau korteksnya itu berwarna putih disebut substansi alba. Kalau bagian dalamnya yang disebut dengan medula berwarna abu-abu yang disebut dengan substansi grisea. Nah, fungsi sumsum tulang belakang ini yaitu sebagai pusat dari gerak refleks. Nah, gerak refleks tadi ya, yang dimana pergerakannya itu sangat cepat. Jadi penghantar impuls sensori dari kulit atau dari otot ke otak dan membawa impuls motor dari otak ke otot tubuh. Jadi pergerakannya itu sangat cepat ya di gerak refleks tadi ya, ini sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi berfungsi menyampaikan informasi menuju dan dari pusat pengatur. Nah, berdasarkan impuls saraf yang dibawa, sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua. Ada sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Kalau sistem saraf aferen, dia membawa impuls saraf dari reseptor ke susunan saraf pusat. Sedangkan sistem saraf eferen, dia membawa impuls saraf dari saraf pusat ke efektor. Nah, sedangkan berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi itu dibedakan menjadi dua. Ada sistem saraf sadar dan yang tidak sadar atau otonom. Kalau yang sadar itu biasanya terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Saraf kranial berasal dari otak dan berhubungan dengan organ di kepala dan tubuh bagian atas. Sementara saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang dan berhubungan dengan seluruh tubuh. Nah, yang kedua ini sistem saraf tak sadar atau otonom merupakan pengendali berbagai aktivitas tubuh di luar kesadaran seperti denyut jantung, pencernaan, dan pengeluaran keringat. Nah, saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Selanjutnya, sistem regulasi yang kedua adalah sistem endokrin atau hormon. Nah, ini ya beberapa macam yang akan kita bahas nantinya. Sistem endokrin atau sistem hormon. Nah, apa sih hormon itu? Nah, kalau hormon itu merupakan suatu zat kimia yang diproduksi oleh tubuh dan dapat menimbulkan efek fisiologis pada organ target. Nah, hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin tubuh dan ditransportasikan dalam aliran darah. Fungsinya apa sih hormon itu? Nah, fungsinya itu yang pertama, mengatur kesetimbangan cairan tubuh dalam proses homeostasis. Ada nutrisi, metabolisme, kesetimbangan garam, dan lain-lain. Yang kedua, bereaksi terhadap rangsang dari luar tubuh. Yang ketiga, berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Dan keempat, mengatur dan menyimpan energi. Yang pertama dari sistem endokrin yaitu kelenjar hipofisis atau disebut juga master of gland karena banyak mengekspresikan hormon dan mempengaruhi kerja hormon yang dihasilkan oleh kelenjar lain. Nah, kelenjar hipofisis dibedakan jadi 3 macam. Ada anterior, depan, ada posterior, belakang, dan intermedia.
Nah, yang anterior ada beberapa hormon yang dihasilkan, misalkan hormon somatotrof, hormon tirotrof, dan hormon gonadotrof. Untuk hipofisis posterior atau bagian belakang menghasilkan hormon-hormon misalkan ADH dan oksitosin. Dan yang ketiga, hipofisis intermedia menghasilkan hormon yang dihasilkan oleh MSH dan mempengaruhi warna kulit suatu individu. Ini ya gambar dari kelenjar hipofisis tadi ya, atau pituitary. Yang kedua ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Ini ya letaknya itu di bagian leher. Kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid sering disebut juga sebagai kelenjar gondok yang letaknya di bawah jakun. Nah, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin, triodotironin, dan kalsitonin. Kemudian untuk kelenjar paratiroid, nah ini paratiroid itu seringkali disebut dengan kelenjar anak gondok. Nah, kelenjar ini memproduksi hormon paratormon dan berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Yang ketiga ada kelenjar timus. Nah, ini ya kelenjar timus terletak di bawah kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar timus ini menghasilkan hormon timosin yang berfungsi menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Ini ya letaknya di sini. Nah, yang keempat ada kelenjar anak ginjal atau adrenal. Ini ginjal ini di atasnya ya. Nah, di atasnya terletak pada bagian katup di setiap ginjal. Nah, kelenjar adrenal menghasilkan hormon glukokortikoid, kemudian androgen dan adrenalin. Ini ya, fungsinya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yang kelima ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini terdapat di pulau-pulau Langerhans. Nah, kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan hormon glukagon. Sedangkan yang terakhir ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Di mana kelenjar gonad ini menghasilkan hormon gonadotropik. Pada laki-laki, testis menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam pembentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki. Sedangkan pada perempuan, ovarium menghasilkan dua hormon yaitu estrogen dan progesteron. Nah, ini ya kalau di laki-laki, ini untuk di perempuan di ovariumnya. Sistem regulasi yang ketiga yaitu sistem indera. Mungkin semuanya udah pada pernah dengar ya apa itu sistem indera. Ada 5 indera yang akan kita bahas untuk hari ini. Sistem indera itu memiliki alat-alat indera yang merupakan organ yang berfungsi untuk menerima jenis rangsangan tertentu seperti fotoreseptor atau cahaya, kemoreseptor, zat kimia, audioreseptor, rangsangan suara, dan mekanoreseptor, penerima rangsang fisik seperti tekanan, sentuhan, dan getaran. Nah, mungkin udah pada pernah dengar ya, sistem indera itu ada 5 ya, ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Mata itu bagian-bagiannya banyak sekali ya. Ada sklera, ada kornea, ada koroide, ada iris, pupil, lensa, retina, badan silia, bintik buta, dan saraf mata. Nah, itu fungsinya bisa dibaca. Kemudian nanti dilihat bagian-bagiannya di sini ya. Nah, ini sudah lengkap. Nah, untuk mekanisme penglihatan suatu benda, pertama, sumber cahaya itu masuk melalui mata, melalui bagian apa? Bagian kornea. Kemudian melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris. Kemudian dibiaskan oleh lensa dan terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Kemudian sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal melalui saraf optik. Nah, otak mengembalikan lagi bayangan yang terlihat dari retina tadi dan objek terlihat sesuai dengan aslinya. Itu ya mekanisme penglihatan suatu benda yang dilihat oleh mata. Yang kedua ada indera pendengaran atau telinga. Jadi telinga merupakan alat indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran dan penyeimbang tubuh. Nah, telinga itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan ada telinga dalam. Untuk telinga luar terdiri dari daun telinga, saluran telinga, dan kelenjar lilin. Ini bisa dilihat ya dan bisa diraba sendiri.
Kemudian bagian telinga yang kedua yaitu telinga tengah yang terdiri dari membran timpani atau gendang telinga, ada saluran Eustachius dan 3 saluran tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Kemudian yang ketiga ada tulang dalam. Yang paling dalam itu nggak bisa dipegang ya kalau dari luar. Nah, itu terdiri dari labirin tulang dan labirin membran. Untuk mekanisme pendengaran manusia, nah bunyi itu datang atau masuk melalui daun telinga, kemudian masuk ke gendang telinga, kemudian masuk ke martil, landasan, dan sanggurdi sebagai 3 tulang tadi ya, dan di tingkap jorong. Kemudian dia masuk ke cairan limpa di rumah siput, dan rumah siputnya itu nanti akan bergetar. Selanjutnya, ujung sarafnya itu terangsang. Kemudian urat sarafnya itu terdengar dan masuk ke otak, yaitu otak besar ya, dan diolah. Lalu kita akan mengenal bunyi. Bunyi apa itu? Misalkan bunyi trompet, fluit, suling, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada indera pembau atau hidung. Nah, sama ya, bagian-bagian hidung itu ada beberapa macam. Ada hidung bagian luar yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Terdapat mukus atau dan bulu hidung ya untuk menyaring kotoran yang masuk. Kemudian ada juga hidung bagian dalam yang terdiri dari rongga hidung, septum, silia, serabut saraf pembau, dan selaput lendir. Untuk mekanisme penciuman bau, pertama, bau masuk melalui lubang hidung, kemudian disaring oleh bulu-bulu halus, dan kotoran itu akan mengendap jadi kotoran hidung. Kemudian sisanya bau itu akan masuk ke epitelium olfaktori. Kemudian bau menggetarkan mukosa olfaktori dan menggetarkan saraf olfaktori sehingga sampai ke hipotalamus di otak. Nah, hipotalamus akan menangkap bau dan menerjemahkan bau berdasarkan memori dalam otak kita. Misalkan bau apa ya? Biasanya bau yang sudah pernah kita cium itu nanti kita akan tahu gitu, itu bau apa. Yang keempat ada indera pengecap atau lidah. Nah, lidah ini merupakan organ yang tersusun atas otot. Permukaan lidah banyak tonjolan-tonjolan kecil yang disebut dengan papila. Bisa dilihat ya kalau kita ngaca, kemudian dilihat lidah-lidah itu akan terdiri dari papila-papila kecil atau tonjolan-tonjolan kecil. Kemudian terdapat kuncup pengecap sebagai reseptor pengecap. Jadi, kuncup pengecap dibedakan menjadi 4 rasa, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Ini ya, kalau pahit itu di ujung pahit, kemudian rasa asam itu di tepi lidah bagian belakang, asin itu tepi bagian depan, dan manis itu bagian ini ya, yang ujung depan. Nah, ini ya bedanya. Ini manis, asin, asam, dan pahit. Sistem indera yang terakhir yaitu indera peraba atau kulit. Nah, dalam kulit terdapat banyak reseptor sehingga dapat merasakan dingin, panas, tekanan, hingga rasa sakit. Nah, reseptor pada kulit banyak ya. Ini macam-macamnya, bisa dilihat ini sebagai perasa ya. Nanti tekanan atau panas dingin itu terasa karena ada reseptor-reseptor ini. Kemudian fungsi dari kulit itu untuk apa sih? Nah, kulit ari berfungsi ini untuk mencegah masuknya bibit penyakit. Kemudian kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat. Lapisan lemak berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Otot penggerak rambut berfungsi mengatur gerakan rambut, dan pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ini ya bagian-bagiannya bisa dilihat. Nanti dilihat berdasarkan ini ya bagian-bagiannya. Nih. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pengaruh dan bahaya psikotropika pada sistem regulasi. Nah, psikotropika ini yang bisa membahayakan sistem regulasi, ada depresan, ada stimulan, ada halusinogen, ada euforia. Ini macam-macam efek sampingnya ya. Misalkan depresan ini mengurangi kegiatan sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakainya. Kalau stimulan, nah stimulan ini bersifat menstimulus sistem saraf simpatetik. Kalau halusinogen ini timbulnya perasaan hayalan atau halusinasi. Nah, kalau euforia itu biasanya menyebabkan perasaan nyaman atau gembira, tapi ini biasanya mabuk ya, bukan gembira seutuhnya, tapi hanya kayak halusinasi juga gitu. Nah, dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkotik atau psikotropika tadi itu bisa menyebabkan kerusakan sel saraf otak, kemudian koordinasi tubuh hilang, alat respirasi menjadi rusak, hilangnya kendali kontrol gerak,
kemudian kesadaran menurun, denyut jantung melemah, kerusakan lambung dan hati, lebih kurus kering gitu ya karena tidak ada nafsu makan, dan banyak lagi gejala-gejala atau efek samping lain yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Jadi jangan sampai menggunakan barang-barang atau obat-obatan seperti ini ya. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai kelainan atau gangguan pada sistem regulasi. Apa saja ya? Yang pertama, gangguan sistem saraf. Misalkan ada meningitis, hidrosefalus, Parkinson, dan neuritis. Ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, infeksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, gangguan sistem endokrin, contohnya ada sindrom Cushing, kemudian ada pheochromocytoma, ada akromegali. Dan yang terakhir, gangguan atau penyakit sistem indera, misalkan miopi, hipermetropi, presbiopi, itu pada mata ya. Kemudian anosmia pada hidung, labirintitis, kemudian tuli konduktif dan tuli saraf, itu pada pendengaran ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini tentang sistem regulasi. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh di komen Google Classroom. Tetap semangat belajar. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa dikerjakan kuis dan post testnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.